warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Seni Metasari dalam modul 1.4 aksi nyata terkait budaya positif. Perkenalkan, saya Seni Metasari dan fasilitator saya Bapak Samiran, kemudian pengajar praktik saya Bapak Eka Susanto. Ini untuk CGP dapat menyampaikan pembelajaran dasar komunikasi inti dari serta bahasa mereka mengenai prinsip-prinsip inti dalam modul budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara pendampingan individu bergerak kedua. Yang pertama, pembukaan. Untuk memulai acara ini, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan pengajaran praktek guru penggerak Bapak Eka Susanto SPDMM. Kepada Bapak Eka Susanto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, ayah kami Kepala SMA Negeri 11 Ogan Ponorogo Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Anda Diana Tanyani. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 11 Ogan Ponorogo, yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 11 Ogan Ponorogo yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami banggakan juga calon guru penggerak kami, yaitu Ibu Seni Metasari, yang insya Allah sebentar lagi akan menyampaikan diseminasi kegiatan pendampingan individu yang kedua calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Ponorogo. Mari kita jadinya selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sekali lagi atas izin, rahmat, hidayah serta inayahnya kita kembali bisa hadir bersama-sama di dalam ruangan yang indah dan asri ini dalam rangka kegiatan pendampingan individu yang kedua calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Ogan Ponorogo ini. Salam dan salam mari kita sanjungkan kepada ukhuwah kita, saudara kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita berdoa, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, di yaumil hisab nanti kita akan mendapatkan sapaan dari beliau, dan kita berdoa mudah-mudahan nanti kita di surga bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepala SMA Negeri 11 Ogan Ponorogo yang kami hormati, izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan tujuan ataupun maksud dari kegiatan pendampingan individu kedua ini. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah kita akan melihat secara langsung dan sejauh mana materi pendidikan guru penggerak yang selama ini telah dilakukan atau yang diperoleh oleh calon guru penggerak Ibu Seni Metasari. Nanti beliau akan menyampaikan terkait dengan prakarsa perubahan atau dengan visi guru penggerak
Beliau akan menyampaikan itu dalam artian bahwa di pendidikan guru penggerak itu ada namanya visi perubahan yang akan dilakukan sebagai atau peserta pendidikan guru penggerak ini. Nah, kemudian juga kami sampaikan kepada ibu kepala sekolah dan bapak ibu guru dan siswa SMA 11 Oku bahwa prakarsa perubahan yang disampaikan nanti bukan serta-merta merubah visi-visi sekolah yang ada. Hanya saja kegiatan ini sebagai pendidikan atau latihan bagi calon guru penggerak, bagaimana caranya dia menuangkan prakarsa perubahan yang ada pada dirinya untuk perubahan sekolah di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa perubahan atau visi guru penggerak itu bukan serta-merta merubah visi-visi yang ada. Nah, jadi nanti pada kesempatan ini juga akan disampaikan Ibu Seli apa yang menjadi prakarsa perubahan yang dimilikinya selama ini. Perubahan apa yang akan dilakukan, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun dalam pengembangan SMA Negeri 11 Mokato ini. Kemudian tadi juga akan disampaikan juga yang berkaitan dengan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 itu fisik guru penggerak, dan modul 1.4 itu budaya positif. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini ada 10 modul yang harus diselesaikan. Nah, jadi pada tahap ini baru 4 modul. Jadi 6 modul lagi akan dilaksanakan Ibu Sel ini ke depannya. Dan insya Allah sesuai jadwal kegiatan pendidikan guru penggerak ini sampai dengan bulan Oktober 2024. Nah, pada kesempatan ini juga Ibu Kepala Sekolah, saya bersama pengajar praktik dan juga Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kepada CGP kita Ibu Seni Betasari ini. Memang pada tahap ini katakanlah ini masih modul 1 sebenarnya. Modul 2 dan modul 3 nanti juga lebih meriah lagi, lebih katakanlah intensitasnya itu lebih meningkat seperti itu. Nah, sebagai contoh saja pada hari ini sudah melibatkan beberapa guru. Modul-modul kedepannya juga lebih lagi Bapak Ibu. Jadi di sini kami mohon betul dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, termasuk seluruh siswa. Nah, karena itu pada kesempatan ini mari kita sama-sama lihat nanti akan disampaikan Ibu Seni sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 ini. Kemudian selanjutnya Ibu Kepala Sekolah dan guru SMA 11 Oku bahwa kegiatan ini semata-mata sebagai apa ya? Sebagai proses dalam diri calon guru penggerak bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran di kemudian hari. Nah, nanti akan kita lihat, kita dengarkan, dan mungkin ada tanya jawab atau diskusi nanti. Mohon partisipasi aktif dari peserta terhadap kegiatan pendampingan individu kehidupan Ibu Seni Betasari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi kita, khususnya untuk keluarga besar SMA Negeri 11 Kabupaten Bengkulu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya selaku pengajar praktik atau pendamping dari CGP Ibu Seni Betasari ini. Lebih kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Oku kepada Ibu Dr. Angga Diana kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan, diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di rumah ini dalam rangka pendampingan individu calon guru putra angkatan ke-10, yaitu Ibu Seni Metasari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ikan Susanto SPD MN sebagai pengajar praktik untuk penggerak. Saya juga mengajukan permohonan maaf sedianya pada pendampingan pertama saya hadir saat itu, namun pada saat itu saya berhalangan hadir sehingga saya tidak dapat mendampingi pendampingan individu calon guru penggerak pada beberapa waktu yang lalu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Semua itu bukan disengaja, namun ada kegiatan lain yang tidak bisa saya tinggalkan sehingga saya mengutus kepada Bapak Ibu Guru dan pada Bapak Ibu Wakil untuk mendampingi kegiatan ini. Dan alhamdulillah hari ini saya ikut bisa hadir mendampingi kegiatan tersebut. Selanjutnya setelah saya simak, kita sama-sama menyimak apa yang sudah disampaikan oleh narasumber atau pengajar praktik kita Bapak Eka Susanto SPDMM, bahwa kegiatan ini atau CGP ini, calon guru penggerak ini memang banyak sekali yang harus diselesaikan. Ya, banyak sekali yang harus diselesaikan. Sesama-sama tadi kita saksikan, kita dengarkan, kita simak bahwa ada beberapa modul yang harus diselesaikan. Dan saat ini pada pendampingan kedua ini baru 4 modul, jadi tersisa mungkin 6 modul lagi yang harus diselesaikan. Artinya memang untuk mengikuti kegiatan ini menjadi CGP ini memang kita harus menyiapkan mental yang kuat, dan saya yakin dan percaya ini akan menjadi pembelajaran khususnya bagi calon guru penggerak dan Bapak Ibu yang belum mengikuti. Saya mengharapkan betul ya Bapak Ibu untuk segera mengikuti langkah kawan kita yang saat ini sudah ikut lolos dalam seleksi. Yang pertama yaitu Ibu Seni Metasari, dan yang kedua mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Hasniati. Namun saya yakin dan percaya sebelumnya Ibu Narani dan Ibu Okta juga Ibu Nurani, Ibu Masjidah dan Pak Oma saat itu. Namun yang mungkin belum waktunya atau mungkin ada yang belum diselesaikan sehingga belum sampai pada tahap ini. Namun saya masih berharap insya Allah ke depan akan mengikuti jejak langkah Ibu Seni Metasari dan Ibu Hasniati, begitu juga dengan kawan-kawan. Dan saya yakin dan percaya bahwa mereka ini adalah berkompeten, ya, punya potensi bidang tersebut. Jadi saya berharap BRI juga mungkin nanti patah semangat, pokoknya saya berharap tetap terpacu, tetap termotivasi untuk mengikuti langkah atau kegiatan ini. Jadi meskipun nanti saya sudah tidak ada di sini, saya bangga, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua bisa. Jadi saya tetap berdoa agar kiranya nanti kawan-kawan di SMA 11 ini bisa mengikuti kegiatan tersebut, karena saya yakin masa waktu ke depan itu masih panjang, dan saya yakin Bapak Ibu itu punya potensi untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, jadi khususnya untuk Ibu Seni, saya berharap dulu silakan mengikuti kegiatan ini
ya saya terus support, saya terus mendukung sehingga dapat menyelesaikan pada tahap-tahap berikutnya. Jadi Pak Eka, apapun bentuknya saya support dan tetap ya memotivasi supaya kawan-kawan yang ada di sebelah sini bisa mengikuti jejak narasumber atau pengajar praktiknya itu sendiri. Jadi banyak sekali teman ilmu ya yang dapat kita petik ya untuk kedepannya, karena memang tidak bisa kita menghirup Bapak Ibu, memang sudah zamannya mungkin seperti ini. Kalau zaman saya ini saya mungkin seperti kata petinggi-petinggi itu, karena ini lahir di zaman jahiliyah Bapak Ibu, karena ini sudah zaman jahiliyah ya sudah mati lagi ini Pak Eka tahu ya, kalau saya ini memilih ayat saya dihadapkan dengan 1000 masa daripada saya dihadapkan dengan 2 atau 3 modul seperti itu. Beliau tahu persis dengan saya. Jadi kalau saya dijadikan asisten oleh beliau ini, dia sudah mengatakan tidak jadi yuk kalau ayo tidak jadi asisten aku sekretaris. Dia sudah tahu. Tapi kalau saya untuk menghadapi hal yang lain, insya Allah. Jadi memang kita itu memang sudah punya porsinya masing-masing. Jadi saya berharap Bu Eni juga jangan pernah semangat. Ya, silakan mengikuti. Dan saya tetap mendoakan kawan-kawan nanti akan hijrah dari SMA 11 ini. Hijrah dari SMA 11 ini dalam arti kata yang sampai pada posisi seperti kita juga, atau bahkan mungkin tidak tentu kemungkinan berapa tahun ke depan ada yang menduduki kursi yang saat ini sedang saya duduki. Jadi saya mendoakan betul kawan-kawan yang ada di sini teruslah berpacu, teruslah mengikuti semua yang sudah memang menjadi kewajiban kita, dan tentunya kita tetap pada tugas kita yaitu sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 11 ini. Jadi saya berharap betul Bapak Ibu semua bisa mengikuti, khususnya Bu Seni, silakan ya support saya Pak ya, pokoknya saya mendukung apapun itu. Jadi mohon maaf untuk yang pertama saya tidak bisa hadir, yang kedua ini silahkan diikuti kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan apa yang sudah disepakati oleh pengajar praktik. Jadi Pak Eka mohon bimbingannya, mohon bantuannya supaya Bu Seni bisa mengikuti jejak Pak Eka dan kawan-kawan yang lebih dulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan dan anak-anak semua bisa meluangkan waktu. Pesan saya juga pada anak-anak ya, saya yakin dan percaya kalian juga punya masa depan, punya cita-cita, punya keinginan. Inilah cita bakal ikuti, simak, dan kalian juga nanti insya Allah akan sampai. Jadi anak-anak semua ya beginilah kalian nanti juga akan sampai pada titik ini. Jadi kalau disuruh guru ikuti seperti ini, jangan takut, jangan malu, belajar boleh salah ya. Jadi itu saja Pak Eka, mohon bimbingan, mohon bantuannya supaya usaha ini bisa sampai pada titik yang memang harus diraih. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu penyampaian materi calon guru penggerak oleh Ibu Seni Metasari Sarjana Pendidikan kepada Ibu Metasari Metasari Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Susanto selaku pengajar praktik saya, dan Ibu Diana Aryani selaku kepala sekolah saya, beserta rekan-rekan yang sempat hadir, dan terutama adik juga yang telah menyempatkan meskipun libur. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sini saya akan membuka puji dan salam kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan pendampingan individu kedua atas nama saya sendiri, Seni Metasari selaku calon guru penggerak angkatan 10. Serta selawat dan salam akhirnya kita junjungan kepada
Muhammad SAW. Semoga semuanya bisa kita dapatkan di akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, benar yang disampaikan oleh Pak Eka bahwa kita akan mengarahkan atau saya terutama itu akan membuat tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Izin Bapak Ibu saya berdiri. Sebelum menyampaikan langsung pada modul 1.3 visi guru penggerak, maka saya akan menanyakan terlebih dahulu modul 1.1 terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah aksi nyata modul 1.1 saya yang saya buat terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedikit gambaran bahwa menceritakan bagaimana Ki Hajar Dewantara ini melandasi sebagai bapak guru penggerak yang benar-benar pemikiran yang luar biasa. Ini adalah fasilitator saya, Bapak Samiran SPD, kemudian pendamping praktik awalnya masih ada salah tulis, Bapak Eka Susanto. Sekarang disimak sebentar. Untuk aksi nyata mungkin sama dengan kegiatan PMM Bapak Ibu. Jadi setiap modul maka berakhir dengan kegiatan aksi nyata. Ada yang beberapa bahkan dari rekan sejawat beserta murid di sini. Jadi perasaan saya ketika mengikuti program guru penggerak pada modul 1.1. Jadi mungkin selama ini kita biasa menggunakan yang karakternya teacher center atau berpusat pada guru. Padahal sesungguhnya harapan dari Ki Hajar Dewantara itu mengarahkan kita untuk student center atau berpihak pada murid. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi kita sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut murid sesuai kehendak kita. Jadi kita benar-benar mengarahkan bagaimana kehendak dari para anak seperti itu. Ini jadi diperlukan perubahan yaitu seluruhnya kolaborasi. Saya sempat menggunakan SPQ, mungkin tidak asing Bapak Ibu juga sudah melakukan SPQ di kelas sebagai motivator untuk anak-anak memulai pembelajaran dengan ceria seperti itu. Catatan di sini rangkuman biasanya diharapkan menggunakan impact, terus pembelajaran yang menyenangkan dan mengakui dengan karakter religius dan lain sebagainya agar kita membiasakan anak-anak memulai kegiatan dengan berdoa. Ini untuk perencanaan maka diperlukan jawab. Saya mengambil foto yang bersama anak, mungkin ada yang di sini juga ikut tampil, itu dijadikan dokumentasi. Kegiatan pelaksanaan yang pastinya Bapak dengan Ibu sebenarnya saya bukan bermaksud untuk mengajari, tapi di sini hanya menampilkan dan saya yakin sepenuhnya Bapak dan Ibu mungkin lebih baik daripada saya seperti itu. Akan tetapi di sini saya sedikit sharing, berbagi praktik baik atau berbagi cerita yang telah saya lakukan sebelumnya. Jadi mungkin tantangan kita selama ini biasanya murid ketika presentasi banyak yang merasa malu atau untuk buku takut salah dan lain sebagainya. Jadi kita tetap harus melatih mereka untuk tampil berani berbicara di depan,
Ini menggunakan rencana 4P. 4P itu hampir sama dengan refleksi sebenarnya. Jadi ada penampilan dari fakta atau peristiwa yang terjadi, kemudian sehingga didapatkan kesimpulan akhir bahwa modul 1.1 dengan modul 1.2 itu ada keterkaitan. Ini untuk nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama itu diusahakan sebenarnya berpihak pada murid, inovatif, mandiri, reflektif, dan berkolaborasi. Artinya yang paling utama dan harus dilakukan itu berkolaborasi. Jadi kerja untuk kita bekerja sama dengan sejawat ataupun kolaborasi dengan murid. Bagaimana keinginan pembelajaran di kelas yang sebenarnya. Ini kolaborasi yang dilakukan salah satunya contohnya mengajak anak untuk berdiskusi atau bekerja sama, inovasi mencari alternatif sesuatu hal yang bisa kita jadikan tidak ada alasan oh ini tidak ada lab dan lain sebagainya. Jadi benar-benar berinovasi apa adanya. Peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan pada murid, mewujudkan pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan praktisi, kemudian menjalin kolaborasi. Ini pendorong kolaborasi karena suatu organisasi atau suatu instansi pasti dibutuhkan kolaborasi. Itu tadi tampilan untuk nilai dan peran guru penggerak. Sementara modul 1.3 terkait visi guru penggerak. Yang kali ini akan kita lakukan bersama-sama, yaitu terkait visi dan prakasa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Isi dan saya alhamdulillah perkenalkan saya sendiri, saya Nada Sari, jadi Firman Solo, dan saya dapat depan kemudian saya berbaik. Dan kemudian pembelajaran dari modul seperti ini itu mampu mengimplementasikan rencana manajemen perubahan dan kolaborasi. Pendekatan empiri apresiatif itu suatu pendekatan dalam penyusunan visi guru penggerak. Latar belakang saya juga mengajak diskusi bersama Ibu Emi selaku bidang kurikulum terkait penyusunan visi guru penggerak saya dan disesuaikan dengan teori filosofi Hajar Dewantara, yaitu mengharapkan anak selamat sesudah tapi tetap menyenangkan seperti harapan kita bersama. Ini visi menjadi impian saya, terwujudnya generasi emas yang berakhlak dan berwawasan global. Adapun prakasa perubahan yaitu mewujudkan budaya positif melalui kebiasaan literasi di kelas. Di sini maka kita simpulkan bersama-sama bahwa visi yang dihasilkan tidak bermaksud merubah visi sekolah. Itu yang pertama atau yang paling penting. Artinya kita bukan mengganggu, mengotak-atik visi sekolah, tapi kita melakukan yang lebih tertuju seperti itu. Yang kedua, visi ini merupakan visi seorang guru yang mengharapkan 10 tahun ke depan. Jadi mungkin kalau sekarang belum terasa dari hanya membaca atau literasi belum terlihat manfaatnya, tapi yakinlah insya Allah anak-anak kita di 10 tahun yang akan datang menjadi orang-orang sukses. Dan yang ketiga, prakasa perubahan itu langkah kecil sebagai pijakan awal kita untuk melakukan atau menghasilkan hal yang begitu luar biasa. Di sini saya menggunakan generasi emas itu sesuai harapan untuk dia akan datang pada tahun 2045. Mungkin kesuksesan yang bisa kita raih yang tidak kita sadari saat ini. Oke, ada satu bagian lagi itu terkait budaya positif. 1.4 terkait budaya positif. Sebelumnya pernah saya lakukan pembahasan juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya mengikuti
Kemudian kita memahami akan kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia ini kita bisa memunculkan motivasi perilaku manusia. Setelah terlihat motivasi dari anak, baru kita bisa menempatkan posisi kontrol kita sebagai guru, sehingga dari kelas yang kita bina kita akan memunculkan keyakinan kelas. Kemudian jika terjadi pelanggaran atau masih ada anak yang bermasalah, bisa kita lakukan dengan pendekatan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah membuka topik PNM tentang disiplin positif, itu hampir sama. Hanya di sini saya mencoba untuk mengembangkan terkait budaya positif seperti itu. Baiklah, untuk penyemangat kita ice breaking dulu sebentar. Semua Bapak Ibu bisa berdiri ke pinggir tempat duduknya biar kita tidak ngantuk seperti itu. Ice breaking kita mungkin yang sering kita gunakan di anak-anak yaitu tepuk semangat. Saya coba tepuk semangat. Semangat. Belinda. Ulang lagi Belinda. Ulang lagi Belinda belum mencoba. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Tentang pembelajaran dengan paradigma baru, sebenarnya hanya kata-kata yang baru, adapun mungkin sedikit mengajak kita untuk bisa nanti semangat ikut guru penggerak, sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru, dan sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan, sudah semuanya kita lakukan. Di antaranya hanya selama ini kita tidak terdokumentasi, dan juga ada kata-kata baru yang sepertinya itu kalimat baru, padahal sebenarnya tidak. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu lebih merencanakan kita agar bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi juga sudah kita lalui, sudah kita lakukan, dalam artian mungkin selama ini kita hanya mengajar, tapi sebenarnya kita membedakan kalau anak yang memang dia senang melihat atau misalkan senang membaca, itu sudah kita lakukan sebenarnya. Dari kebutuhan ini tadi, maka kita akan merujuk terhadap profil pelajar Pancasila. Tujuan yang mulia, ya yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, menjadi kreatif, bergotong royong, dan muncullah suatu berkebinekaan global. Selanjutnya di sini, ini yang mungkin sering kita lakukan yaitu terjadinya miskonsepsi atau kesalah penafsiran dari tentang suatu posisi teori kontrol. Ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat gambar mungkin yang pernah kita alami pada zaman kita dulu, dan mungkin di saat ini tidak bisa kita lakukan kembali. Di sini guru menempatkan atau posisi kita itu mengontrol murid. Jadi dalam artian mau tidak mau anak itu harus dalam kontrol koridor seorang guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu bisa efektif, yang positif yang kita anggap bisa efektif dan bermanfaat. Jadi kita menguatkan terus-menerus. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah. Jadi kalau sudah kita
semuanya mendapat kemenangan. Jadi budaya positif ini merujuk pada kata disiplin positif, di mana untuk disiplin positif ini kita memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi tidak ada lagi istilah kita untuk memunculkan reward ataupun punishment. Jadi anak-anak itu benar-benar memiliki nilai kebajikan yang universal dan motivasi intrinsik, jadi muncul dari dalam diri anak. Nah, ini nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi terkait program belajar Pancasila yang 6 elemennya sudah kita lakukan. Terus IBO Primary Years Program lebih merincikan kepada kita, yaitu terkait toleransi, rasa hormat, integritas dan lain sebagainya. Keterampilan hidup yang muncul menjadi suatu perilaku kebiasaan, yaitu munculnya dapat dipercaya, lurus hati dan lain-lain. Kebutuhan dasar manusia ini yang paling menarik, karena setiap orang memiliki kebutuhan atau keinginannya masing-masing. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi manusia ini kalau sudah ada, nak cak mana pun caranya, cak mana kita bisa bertahan hidup. Itu yang paling utama. Jadi munculnya kebutuhan untuk makan, pakaian, keamanan, kesehatan dan lain sebagainya. Jika sudah bertahan pada posisi bertahan hidup, maka kita perlu rasa diterima. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dalam suatu komunitas kita sudah merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Ini beberapa anak mungkin pengen terlihat berkuasa, jadi pengen terlihat lebih unggul di kelasnya. Nah, itu memunculkan dari kebutuhan dasar ingin dihargai. Jadi harga diri anak itu pengen benar-benar dihargai. Yang keempat, kebebasan. Dia bebas berpendapat, bebas ibaratnya bereksplorasi tentang kehidupannya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan ini dari bermain dan lain sebagainya, makanya pembelajaran kita perlu menyenangkan seperti itu. Terus motivasi perilaku. Motivasi ini biasanya ada 2, ada X dan ada in. X ini berarti dari luar. Kalau dari luar itu ada yang menyebabkan, sehingga ada biasanya kata-kata ketidaknyamanan atau muncullah imbalan. Jadi anak itu melakukan sesuatu hal, misalkan dia datang pagi dan lain sebagainya karena takut hukuman. Itu yang muncul yang di pertama, yaitu ketidaknyamanan atau takut dengan hukuman. Sementara yang kedua, mungkin dari kita misalkan datang tepat waktu terus, kita mengasih reward, dapat permen atau dapat bintang atau dapat poin, itu satu penghargaan. Artinya apa? Hanya dipengaruhi dari luar. Yang paling yang harus kita sadarkan, munculnya motivasi intrinsik. Benar-benar anak ini sadar datang ke sekolah tepat waktu dan lain sebagainya, itu dari dalam dirinya. Jadi tanpa ada embel-embel hukuman, tanpa ada embel dari penghargaan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini pembeda yang mungkin sering kita lakukan. Kira-kira kita berada posisi yang mana? Memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi, atau sudah dalam tahap restitusi. Untuk hukuman ini benar-benar tiba-tiba, tidak terencana. Kita anak kelas, kita sudah mengajar, kita masuk langsung kita hukum, keluar nak, tidak boleh lagi masuk. Itu berarti adjustment yang benar-benar secara mendadak. Itu disebut dengan kategori hukuman. Sementara untuk yang konsekuensi, ketika anak terlambat, kita sudah punya kesepakatan kelas atau keyakinan atau komitmen kita selama di kelas. Misalkan dia terlambat, dia boleh masuk, tapi dengan satu syarat, mungkin tertinggal pelajaran, tidak mengumpulkan PR, maka tidak ada nilai. Itu satu konsekuensi. Masih ada efek positif atau negatif dari yang kedua. Sementara untuk yang ketiga, restitusi, kita menciptakan kondisi murid itu untuk memperbaiki. Jadi kalau terlambat, dilakukan pendekatan terlebih dahulu, diberi kesempatan untuk berargumentasi, itulah memunculkan kita suatu proses kolaboratif. Jadi kita benar-benar berkolaborasi dengan anak. Itu tahapan restitusi. Itu tahapannya. Mungkin saya juga belum sampai di situ. Ini 5 posisi kontrol guru, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai
yang mungkin tadi sempat ditanyakan Kak Evan, apa sih kesepakatan kelas? Jadi di sini kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Kalau zaman dulu mungkin kita peraturan kelas atau peraturan tata tertib dan lain sebagainya, tapi kurikulum mereka memberikan kita suatu kata, ibaratnya itu lebih halus, yaitu keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu minta izin waktunya sebentar sebelum belajar kimia, tetap ada yang ingin disampaikan, yaitu terkait pemahaman dan penerapan dari pengalaman budaya positif. Di sini atas nama Ibu sendiri, saya Nina Sari, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 11 Hukum. Di sini yang akan Ibu sampaikan terkait konsep inti budaya positif bisa dilihat berawal dari tentang perubahan paradigma belajar. Jadi nanti ada materi khusus perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini berarti nilai yang sudah tertanam dalam diri. Itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Jadi di sini juga berguna untuk guru dengan murid. Jadi akan ada letak posisi pemantau atau yang berteman. Keyakinan kelas dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti apa? Nanti ada di penjelasan sini. Oke, sebelum masuk ke inti kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya boleh berdiri di sela-sela lorong masing-masing. Jadi yang salah yang benar dulu, yang salah ngulang. Oke, dengar apa? Lompat ke depan 2 kali. Mundur 1 kali. Ke kiri 1 kali. Dan bergerak. Ini duduk. Ini duduk. Rombongan ini pindah satu nih, yang cowok. Mundur 2 langkah ke kiri. Nah, ini yang belajar cukup perlu untuk murid, disiplin positif. Artinya apa, nak? Sebagai pendidik itu berarti gurumu, itu tujuannya ingin menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga murid tadi berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, jujur, disiplin, toleransi, tenggang rasa. Itu nilai-nilai kebajikan. Dan memiliki motivasi intrinsik. Ini tuh artinya di bahasa Inggris di dalam. Jadi muncul motivasi itu dari dalam diri kamu sendiri agar bisa merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan tadi yang Ibu sampaikan. Ada 3 institusi bisa profil pelajar Pancasila. Terus berdasarkan IBO Primary Years Program, ini keseharian kita dalam lingkungan, artinya ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai dan lain sebagainya bisa dilihat. Yang ketiga, institusi dari keterampilan hidup atau life skill. Jadi life skill ini di mana saja kamu membawa dirimu bisa memiliki karakter dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Ini 5 posisi kontrol kamu bisa menilai dan pengen kamu di mana. Kalau penghukum berarti kamu ingin dihukum, salah kamu dihukum. Kalau guru tidak menghukum tidak jerah. Yang kedua,
ditegur. Yang keempat, posisi berteman, jadi ada dekat tapi juga punya rasa hormat. Dan yang kelima, posisi manajer. Manajer berarti suatu atasan tapi tetap bisa berkolaborasi. Nah ini nanti kesempatannya nanti di akhir kira-kira pendapat kalian itu berada di posisi yang mana. Terus keyakinan kelas hari ini akan kita buat. Kalau ini tampilan di 10A pernah ibu lakukan. Nah ini kita akan membuat keyakinan kelas khusus pelajaran kimia. Tulis di dalam kertas yang dibagikan. Yang sudah boleh langsung nempel. Kalau lebih dari satu kali boleh. Ayo lagi duluan. Sudah ya sama dia kan kita analisa kira-kira yang mana yang kita pakai. Keinginan kita masing-masing. Kasih dulu. Dan nanti kita diskusi. Kira-kira bakal disepakati atau diadili ada berapa orang coba. Nah itu nanti yang bisa kita terapkan. Bentar, ibu tidak lihat. Ibu baca semua. Yang pertama pengen belajar kamu simak nanti yang mana yang akan kita sepakati. Pengen belajar dengan santai tidak banyak aturan.
Bisa berdiri. Bisa yang tidak boleh keluar masuk itu. Jika ingin keluar masuk harus diminta izin guru yang mengajar. Ada yang tahu di ini apa? Yang tahu ada yang kepentingan untuk nak keluar. Oke, boleh dikeluar masukkan tapi asal sesuai dengan kepentingan. Itu maksudnya. Oke, berarti masih ada toleransi. Oke, ibu kurang toleransi ya. Oke, toleransi untuk boleh keluar masuk dengan syarat izin dan sesuai kepentingan. Yang kata-kata berisik, tidak berisik, setuju? Setuju. Berarti jangan lagi yang berisik. Sandu paham? Oke, deal? Yang keempat, bahasa Indonesia. Berapa yang sepakat? Angkat tangan. Yang sepakat menggunakan bahasa Indonesia. 6 orang, yang lain tidak. Oke, minta alasan yang pengen menggunakan bahasa Indonesia. Siapa yang mau menyampaikan? Kan ingin tadi saya ingin seluruh murid menggunakan bahasa Indonesia. Siapa yang pengen mewakili? Itu kan memang harapan ibu sebelumnya, tapi kita jelaskan lagi kalau memang keberatan menggunakan bahasa Indonesia. Sampai dulu, siapa yang mau menyampaikan? Bisa yang suaranya Tani. Siapa? Kan pengen bahasa Indonesia. Nah, alasannya kenapa nanti laki-laki alasannya tidak suka. Ya, berdiri. Berdiri dulu. Kalau masih di pikiran memang suara kita lakukan. Ayo berdiri. Penggunaan bahasa Indonesia. Agar terbiasa. Karena kan ini kan Indonesia, itu kan bahasa. Oke, jadi inginnya memang menggunakan bahasa Indonesia. Yang pengen mewakili dari 5 orang sebenarnya dari KP itu paling tinggi yang tangan. Yang tidak setuju menggunakan bahasa Indonesia, alasannya kenapa? Siapa yang mau memberikan alasan? Ya, berdiri. Oke, berdiri. Di yang waktu awal aturan itu keluar, kita kan sudah sepakat boleh terpeleset sedikit-sedikit, begitu-begitu di kamu itu boleh, tapi tidak perlu kita ketawakan. Artinya mana? Dengan bahasa Indonesia nanti kamu terbiasa. Setidaknya dalam 1 minggu 3 jam kan dengan ibu sudah terbiasa itu nanti kamu bisa sendiri. Kan tidak ada kalau lagi ngomong bahasa Batu Raja bahasa oh kan bisa kan, nanti langsung bilang bahasa Indonesia tidak ada kan? Atau ada? Jadi terbiasa. Artinya di sini kita masih fleksibel. Yang pengen mencoba tetap menggunakan bahasa Indonesia. Setuju? Tergantung ingin belajar atau tidak. Tapi saran ibu pengen belajar. Yang kelima, praktek di kelas. Setuju? Untuk ini ya, tidak setuju praktek? Setuju. Apa? Oke. Hasilnya punya? Setuju. Setuju praktek? Ubah? Setuju. Oke, deal ya. Nah, ini berarti dari
universal. Baru dari sebanyak yang kamu tulis ternyata hanya ada 5 pernyataan universal. Yang ketiga, IPA dalam pernyataan positif. Tidak ada lagi kata jangan, hanya kita batasi di kata tadi tidak boleh. Dan ini juga sudah diganti dengan kata yang lebih positif, berarti bermakna toleransi. Itu yang kita di mana yang positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi sebanyak yang kamu tulis hanya 5. Insya Allah mudah tidak diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuai tidak dengan sekolah kita? Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Terlibat semua tadi? Oke, itu untuk membentukkan keyakinan. Ibu pengen minta pendapatnya ini. Siapa yang memberikan pendapat? Yang ibu lakukan di kamu rasakan itu posisi mana yang bisa dilakukan? Dulu menghukum, siapa yang bisa dilakukan? Yang masih ingat kan masih teringat kan? Ibu sendiri kan pengen selalu mengingat. Oke, itu semester kedua. Manajer sudah masih waktu dulu atau masih sekarang? Semester 2, jadi masih berada posisi koma. Alasan dianggap posisinya komentar, bisa dijelaskan yang bagaimana yang bisa dilakukan? Bisa komunikasi bisa di rumah Oke, terima kasih. Ibu rasa cukup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak contoh sih di internet itu biasanya ada tanda tangan masing-masing anak, tapi kalau saya hanya mewakili ketua kelas dengan wali kelas. Bisa variasi dari bapak ibu masing-masing. Dari yang kesepakatan kelas yang ditulis tadi banyak, sehingga muncul satu kesepakatan kelas hanya ada 7. Itu yang di kelas 10A. Kesepakatan untuk keselamatan pakaian. Jadi kalau memang alasannya basah atau dan lain sebagainya harus ada bukti fisik. Rambut khusus untuk putra, kosmetik atau aksesoris khusus untuk anak putri. Terus kehadiran setelah libur sekolah. Terus tidur dan makan, karena anak-anak kita biasanya banyak yang hobi tidur, terutama jam kosong, dan makan di dalam kelas, dan tujuan piket kelas. Nah, ini arahan dari segi 3 restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti ada contoh. Ini hanya bagian-bagiannya. Contoh di sini saya memvideokan tentang penerapan segitiga restitusi, meskipun belum terlihat sempurna, tapi setidaknya bisa dilihat. Mungkin Bapak Ibu pengen atau ikut melakukan juga. Praktik dari segitiga restitusi kasus yang pertama. Nah ini mungkin suaranya tidak terlalu terdengar. Saya mengambil kasus itu untuk kesepakatan kelas yang menggunakan kosmetik. Intinya yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas, itu menanyakan kepada anak, dan misalkan dia pengen menggunakan lipstik dan lain sebagainya, itu hal wajar sebenarnya. Tapi dari kesepakatan kelas itu kita memvalidasi dulu tindakan yang salah itu di mana. Di sini saya sudah membuat di kesepakatan kelas hanya boleh menggunakan lip balm, tapi tidak lipstick atau lip tint, karena kalau lip balm hanya untuk pelembab bibir. Itu saya perbolehkan karena anak-anak memang ingin yang itu. Kalau zaman dulu mungkin tidak boleh semua, karena kita tidak ada yang ingin berlipstick, tapi beda untuk anak zaman sekarang. Nah, di sini
dari Bapak Ibu Guru. Oke, kepada Ibu Masida saya persilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Bu Seni, terima kasih banyak sudah memberikan pemahaman tentang bagaimana penerapan segitiga distribusi di dalam kelas dan alhamdulillah banyak sekali yang kami dapat di sini bahwa penerapan segitiga distribusi itu sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian peserta didik kita. Mungkin itu saja sebagai tanggapan dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masida atas tanggapannya yang begitu luar biasa. Semoga saya juga bisa lebih baik lagi ke depannya dan untuk kita semua. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Titi Liasti. Ke Ibu tadi saya ingin menanyakan, apakah tingkat dikit anak-anak bisa berubah 100% dari pendekatan restituasi ini? Terima kasih Bu Titi. Langsung saya jawab dulu, langsung saya tanggapi. Untuk meyakinkan perubahan 100% atau tidak, itu masih lagi-lagi kembali kepada kita sebagai guru. Karena memang ada anak yang mungkin sedikit bebal, itu masih akan terulang. Jadi dalam arti segitiga diskusi masih gagal dan kita lakukan kembali, dan harapannya pasti kembali ke tindakan lanjut, yaitu memanggil orang tua. Seperti itu Bu Titi. Bagaimana Bu Titi? Ya Bu. Baik, terima kasih Bu Titi. Apakah masih ada yang lain? Terkait dari pemateri tadi ada 5 posisi kontrol, apakah pada posisi manajer itu merupakan posisi yang paling baik pada saat kita melakukan Oke, terima kasih Bu Erni. Untuk posisi manajer itu sebenarnya posisi yang paling mulia harapannya. Akan tetapi masih dalam kategori kita belajar dan belajar. Jadi insya Allah kalau sudah sampai tibanya di posisi manajer, maka harapannya itu suatu keberhasilan buat diri kita sendiri sebagai guru. Seperti itu. Bagaimana Bu Erni? Cukup. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Ada partner penutup Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir pada kata penutup, dalam peran guru perlunya program disiplin positif, yaitu hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru itu menjadi cerminan anak-anak, dan disitulah nanti anak-anak berkiprah melihat Bapak Ibu guru itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa Ibu Seni Metasari. Untuk acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa ini marilah sama-sama kita menundukkan kepala kita, berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa. Yang selanjutnya yaitu untuk menutup rangkaian acara kita hari ini. Marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara
mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, menambahkan sedikit Bapak Ibu ya. Jadi sudah sama-sama ibu-ibu ini ya, termasuk siswa-siswi yang ada di belakang yang disampaikan oleh Ibu Seni. Dan inilah yang dia dapatkan sampai hari ini ya, sampai hari ini selama mengikuti pendidikan guru benar. Bapak Ibu yang disampaikan ini tadi lebih kurang 1 jam ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di pendidikan guru program ini lebih dari 10 ya sudah.